Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengumpulkan UTS metode kuantitatif bisnis atas nama mahasiswa Filsia Anissa Putri NPM 257100007 dengan materi metode kuantitatif bisnis, dasar-dasar statistika dan probabilitas bisnis dan analisis regresi. Metode kuantitatif bisnis. Metode kuantitatif adalah alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan manajemen karena mampu memberikan data yang objektif, akurat, dan berbasis analisis matematis. Namun, agar keputusan lebih komprehensif, pendekatan ini sebaiknya dipadukan dengan pendekatan kualitatif sehingga aspek rasional dan humanis dapat berjalan seimbang. Dalam praktek bisnis dan manajemen terdapat dua pendekatan utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena, perilaku, dan konteks sosial melalui deskripsi, opini, dan pengalaman. Pendekatan kuantitatif mengutamakan penggunaan angka, data statistika, dan model matematis dalam menganalisis masalah dan membuat keputusan. Contoh kombinasi metode yaitu inovasi produk baru. Kualitatifnya melakukan wawancara dan FGD untuk menggali preferensi konsumen. Kuantitatifnya melakukan survei besar untuk menghitung potensi pasar, proyeksi penjualan, dan analisis break-even point. Dasar-dasar statistika dan probabilitas bisnis. Penyajian data merupakan tahapan penting dalam proses analisis statistik karena berfungsi mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami dan siap dianalisis. Jenis atau tipe penyajian data. Secara umum, tipe penyajian data dapat dibedakan menjadi 3 bentuk utama, yaitu penyajian data dalam bentuk teks atau deskriptif, penyajian data dalam bentuk tabel, dan penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Yang pertama ada histogram atau a set unified data. Tujuan histogram adalah membuat ringkasan secara grafis dari distribusi set data tunggal atau univarial data set. Selanjutnya ada diagram dahan daun atau stem and leaf plot. Adalah sajian grafis dari data kuantitatif yang serupa dengan histogram dan sangat berguna dalam menggambarkan bentuk distribusi. Yang ketiga ada diagram kotak garis atau box plot dan pemeriksaan outliner. Diagram tersebut menunjukkan perbandingan 4 mesin yang bisa digunakan untuk menghasilkan output. Mesin memiliki efek yang signifikan terhadap energi berkaitan dengan lokasi dan variasi. Mesin 3 memiliki respon energi terbesar sekitar 72,5. Mesin 4 memiliki respon energi terkecil. Selanjutnya, ukuran pemusatan dan penyebaran data. Ada rata hitung, yaitu mean atau nilai rata. Dinotasikan dengan yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah pengamatan. Selanjutnya ada median. Median diartikan sebagai nilai yang berada di tengah ketika data diurutkan menjadi besarnya. Selanjutnya ada perhitungan kuartil dan persentil. Kuartil membagi serangkaian data yang sudah diurutkan menurut besarnya menjadi 4 bagian, sedangkan persentil adalah nilai yang membagi serangkaian data menjadi 100 bagian yang sama. Selanjutnya modus atau mode, yaitu modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data. Selanjutnya ada persebaran atau dispersi. Terdapat dua, yaitu satu deviasi standar dan satunya koefisien variasi. Selanjutnya ada probabilitas. Probabilitas dinyatakan sebagai ukuran atas ketidakpastian. Probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas objektif atau klasik dan probabilitas subjektif. Selanjutnya ada distribusi probabilitas. Dinyatakan distribusi frekuensi adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan bagaimana output diharapkan beragam. Dibagi menjadi 3, yaitu distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Selanjutnya ada analisis regresi. Regresi mempelajari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain untuk melakukan forecasting. Dalam regresi dikenal dengan dua variabel, yaitu pertama variabel tergantung adalah variabel yang besar kecilnya tergantung pada nilai variabel bebas. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak terpengaruh oleh variabel lain, bahkan mempunyai pengaruh terhadap nilai variabel tergantung.
Pengaruh linier antara kedua variabel dapat berupa positif dan bisa pula berupa hubungan negatif. Selanjutnya, kasus dalam ekonomi yang sering dianalisis dengan regresi, yaitu ada pendapatan dan konsumsi, upah dan pendidikan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi, investasi dan suku bunga, serta permintaan dan harga. Selanjutnya, membuat persamaan regresi A, regresi linier sederhana. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, sedangkan B regresi linear ganda. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen atau kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi, dinaikkan atau diturunkan nilainya. Rumusan umum regresi linier ganda adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Terima kasih.